Beredar kabar tentang dugaan pelecehan seksual di depan Ka'bah oleh seorang warga Indonesia saat beribadah di Mekah. Ini tentu saja memprihatinkan. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah terungkapnya cerita-cerita yang menunjukkan bahwa pelecehan seksual semacam itu bukanlah hal yang luar biasa dalam ibadah haji dan umroh. Sejumlah media memberitakan pengakuan para perempuan yang mengakui mereka juga pernah mengalami pelecehan seksual serupa di masa lalu. Bagi banyak umat Islam, ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bukankah Mekah disebut sebagai tanah suci, daerah yang seharusnya bersih dari kelakuan manusia yang kotor dan menjijikkan? Mekah adalah tempat Ka'bah yang disebut juga sebagai rumah Allah. Hanya Muslim yang diizinkan masuk ke Mekah. Mekah adalah tempat di mana umat Islam berkumpul untuk bertamu kepada Allah. Pakaian yang dikenakan saat berhaji dan berumroh saja haruslah berwarna putih yang melambangkan kesucian. Sholat di Masjidil Haram di mana Ka'bah berada, pahalanya lebih dari 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Bagaimana mungkin di tempat sesuci ini sering terjadi kekerasan seksual? Buat saya jawabannya sederhana. Walau ibadah haji dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam yang memiliki cukup sumber daya untuk melakukannya, itu tidak dengan sendirinya berarti praktek itu bersih dari kekotoran dan kejahatan. Mereka yang berada di Mekah saat beribadah haji dan umroh berlangsung adalah manusia-manusia biasa dengan segenap sifat kemanusiaannya. Ibadah haji harus dilihat sebagai praktek yang biasa-biasa saja. Tentu saja, sebagian besar mereka yang berangkat berhaji adalah mereka yang dengan tulus ingin menjalankan apa yang mereka anggap sebagai kewajiban bagi umat Islam. Tapi yang berkumpul di Mekah itu setiap tahun jumlahnya jutaan orang. Dan yang berkumpul itu bukan cuma mereka yang datang jauh-jauh dari negara lain untuk beribadah. Di dalam jutaan orang yang berdesak-desakan di depan Ka'bah itu ada juga warga setempat. Kalau ada 0,1% di antara seluruh orang itu berotak kotor, jumlahnya adalah ribuan orang. Orang-orang ini bisa saja menunggu saat terbaik untuk melakukan pelecehan seksual. Dan kondisinya memang bisa sedemikian tidak menentu sehingga pengawasan terhadap perilaku orang per orang sulit sekali dilakukan. Dalam hal ini, Anda harus bisa membayangkan dulu apa yang terjadi saat ibadah dilakukan. Di sebagian besar waktu, para jemaah memang berada dalam formasi tertib. Tapi akan ada kondisi-kondisi tertentu di mana situasinya menjadi sulit untuk dikendalikan dan diawasi. Salah satu kondisi terburuk adalah ketika jemaah berusaha mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah sebuah batu mengkilap berwarna hitam kemerah-merahan yang tersimpan di salah satu sudut Ka'bah. Ada kepercayaan Hajar Aswad datang dari langit. Banyak jemaah ingin menciumnya karena percaya itu adalah praktek yang diteladani Nabi Muhammad. Bukan wajib, tapi dianggap membawa pahala. Jadi bayangkan ada ribuan jemaah beramai-ramai berusaha mencapai Hajar Aswad. Jangan bayangkan ada antrian. Para jemaah berdesak-desakan, saling sikut, saling himpit, saling dorong demi mencium Hajar Aswad. Ini yang menyebabkan ada anjuran agar jemaah yang berusia lanjut dan anak-anak tidak ikut dalam gelombang manusia itu. Memang ada petugas keamanan yang berusaha menertibkan, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Penting untuk dicatat laki-laki dan perempuan bercampur di sana. Dan pada kondisi semacam itu, pelecehan seksual sangat mungkin terjadi. Apa yang dituduhkan pada jemaah asal Indonesia yang saya sebut di awal juga terjadi dalam konteks itu. Sebelum lebih jauh, saya harus katakan, pria Indonesia ini belum tentu bersalah. Proses penangkapan dan pengadilannya mengandung banyak kejanggalan. Namun dia kini sudah mendekam di penjara di Mekah. Dia divonis 2 tahun penjara atas dasar tuduhan pelecehan seksual. Menurut berita yang beredar, kasus ini terjadi pada November lalu. Dia sedang melakukan ibadah umroh bersama kakak dan ibunya. Karena ingin mencium Hajar Aswad, pria ini meninggalkan kakak perempuannya dan ibunya dalam rombongan jemaah. Dalam suasana berdesak-desakan itulah dia ditahan. 2 petugas keamanan mengaku melihat dia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan Lebanon. Dia bersumpah bahwa pelecehan itu tidak pernah dilakukannya. Dikabarkan dia diinterogasi dan bahkan dipukul polisi dan tetap tidak mengaku. Runyamnya dia tidak bisa berbahasa Arab dan tidak didampingi pengacara yang mampu berbahasa Indonesia. Pada Desember lalu dia diadili dan dinyatakan bersalah.
Anehnya, yang jadi saksi hanyalah 2 polisi yang mengaku melihat terjadinya pelecehan. Dia divonis 2 tahun penjara. Sekarang konsulat jenderal kita di Jeddah berusaha mendampinginya untuk melakukan banding. Dengan prinsip praduga tak bersalah, marilah kita tidak menghakiminya. Masalah utamanya memang adalah pada bukti kejahatan. Yang dijadikan alasan menyatakan dia bersalah adalah hanya pengakuan polisi. Tidak ada rekaman CCTV misalnya. Tapi terlepas dari benar tidaknya tuduhan itu, yang penting menjadi perhatian kita sekarang adalah banyaknya pengakuan dari perempuan-perempuan Indonesia bahwa mereka memang mengalami pelecehan seksual selama beribadah umroh atau haji. Media seperti BBC.com membuat reportase berisikan kisah-kisah perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual semacam itu. Bahkan ada yang mengaku mereka menjadi korban lebih dari 1 kali. Dan itu tidak terjadi hanya di saat jemaah berdesakan berusaha mencium hajar aswad. Ada korban yang mengaku dilecehkan saat keluar ramai-ramai dari masjid seusai sholat. Para korban mengaku bahwa mereka disentuh, diraba, dan diremas bagian-bagian terlarangnya. Dalam laporan BBC ini juga diberitakan bahwa kisah-kisah serupa juga disampaikan para jemaah haji perempuan dari banyak negara. Pada 2018 lalu bahkan sempat ada tagar Mosque Me Too yang pada intinya menggemakan testimoni perempuan dari banyak negara tentang pelecehan seksual yang mereka alami saat beribadah haji dan umroh di Mekah. Perempuan Indonesia pun turut membagikan pengalamannya dalam gerakan online itu. Dan dari berbagai pemberitaan yang ada, terkuak satu hal yang menjadikan kasus pelecehan seksual ini bisa terus terjadi tanpa upaya pencegahan yang serius. Salah satu hal yang terpenting adalah mitos bahwa hal-hal yang buruk yang terjadi di Tanah Suci pada dasarnya adalah hukuman atas apa yang dilakukan si korban di masa lalu. Semacam karma. Akibat yang terjadi adalah blaming the victim. Dalam mitos ini dikatakan bahwa mereka yang sedang menjalankan ibadah haji akan mengalami peristiwa-peristiwa tidak biasa yang sebenarnya merupakan ganjaran atau hukuman atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebelumnya. Jadi kalau kita biasa berkata kasar pada orang lain, di Mekah justru kita yang akan dikasari. Kalau kita pelit, di Mekah kita bisa saja kehilangan uang dalam jumlah besar. Ketika logika ini diterapkan dalam kasus pelecehan seksual, yang terbangun adalah anggapan bahwa perempuan-perempuan itu dilecehkan karena misalnya mereka memang permisif, atau mereka senang mempertontonkan tubuh, atau mereka tidak taat pada ajaran agama, dan sebagainya. Ini yang menyebabkan banyak perempuan yang tidak mau bicara atau melaporkan apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka merasa bahwa jangan-jangan ini memang hukuman Tuhan, atau merasa orang lain tidak akan menganggap serius laporannya dan bahkan menyalahkannya. Pelecehan seksual di masa ibadah haji dan umroh adalah hal yang luar biasa memalukan. Marilah kita berharap pemerintah Saudi bisa melakukan hal-hal untuk mencegahnya. Sedih rasanya melihat kejadian seperti ini di tempat suci, bahkan di depan Ka'bah bisa terjadi pelecehan seksual. Kalau saja ini benar terjadi, maka ini adalah perbuatan yang sangat-sangat memalukan sekali. Lalu, kemana lagi harus mencari Tuhan? Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, mari kita dukung pemerintah Arab Saudi untuk lebih mengambil perhatian dan ketegasan atau solusi terkait kasus ini, biar di berbagai negara tidak merasa dirugikan ya ketika mereka beribadah di tanah suci ya di Mekah ini. Kemudian mari kita dukung juga Ade Armando yang selalu berteriak untuk memberitakan kebenaran-kebenaran yang terjadi ya. Tetapi apapun itu kita tidak boleh menghujat. Tentu kita berharap bahwa kejadian seperti ini adalah menjadi perhatian kita bersama. Biarlah terus berhati-hati dan tentu kepada orang-orang Indonesia yang beribadah ke sana, tentu kita berharap bahwa
mereka tidak mengalami hal yang sama. Dan tentu untuk pemerintah Arab Saudi, mari kita berikan dorongan supaya mereka merubah sistem ya yang saat ini, supaya mereka memberikan keamanan ya bagi semua yang hadir di sana untuk beribadah ya, supaya orang-orang dari berbagai negara bisa nyaman beribadah di sana. Dan tentu bagi mereka yang merasa dikorbankan dalam hal ini, biarlah ini juga menjadi pelajaran bagi mereka. Tentu ini bukan hal yang menyenangkan bagi kita, tetapi ini adalah berita yang cukup mempermalukan ya, terutama khususnya agama Islam ya tentunya. Dan mari kita dukung pemimpin-pemimpin juga di Indonesia agar mereka juga mengambil perhatian terkait kasus seperti ini. Biarlah orang-orang yang selalu datang beribadah ke sana merasa aman dan nyaman ya, beribadah bertemu dengan Tuhannya. Nah, terima kasih teman-teman sudah bersama saya Rius Waruwu di channel Albi Update TV. Sampai jumpa kembali.